Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1497. Chapter 1497, Two Reasons. Zhenhua tersenyum. Mengejutkan, bukan? Sebenarnya, selalu ada legenda yang beredar di dunia pandai besi kita. Legenda mengatakan bahwa tidak akan pernah ada dua pengrajin dewa di dunia pada saat yang bersamaan. Jadi, kamu harus tahu betapa terkejutnya aku pada hari kamu berhasil menjadi satu. Tang Wulin tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa begitu? Itu hukum keseimbangan antara langit dan bumi. Meskipun kita hanya memiliki sedikit kekuatan dewa, ada juga kekuatan penciptaan juga. Menurutmu, dengan kekuatan seperti itu, Plane akan memungkinkan keberadaan kita dalam jumlah besar. Jika ada beberapa dari kita, bukankah dunia kita akan kehilangan keseimbangan? Kenyataannya, kemunculan baju besi perang 4 kata adalah salah satu alasan di balik kepunahan makhluk jiwa. Soul Beast yang kuat tidak akan ditekan dan benar-benar dimusnahkan oleh kami jika bukan karena kehadiran armor perang 4 kata. Sekarang, kita akan membicarakan alasan kedua. Itulah alasan mengapa saya tidak menghentikan Anda menggunakan berbagai jenis paduan roh. Saya sadar akan rahasia batin Anda. Pada saat saya kehilangan kemampuan tempa saya percaya bahwa Anda akan meneruskan warisan dan menjadi generasi baru pengrajin ilahi. Anda akan melalui akumulasi yang tak terhitung jumlahnya pada saat itu dan tentunya mencapai terobosan luar biasa. Pada saat yang sama, Anda harus memiliki tujuan baru. Tidak pernah ada pandai besi dalam sejarah yang mampu menyelesaikan pemurnian surgawi dari 7 jenis logam. Rekor terbaik ada 6 jenis. Kamu jenius. Jadi, Anda harus memikirkannya dan mungkin membuat sejarah di masa depan. Saya orang yang ambisius. Lebih tepatnya, saya memiliki harapan besar pada Anda. Meskipun saya tidak lagi mampu, saya tidak akan menyesal dalam hidup saya jika penerus saya mampu memecahkan rekor. Wulin, tahukah Anda bahwa ini adalah satu-satunya impian saya sejak saya menjadi pengrajin ilahi? Saya tidak ingin Anda berpikir bahwa Anda tidak dapat melakukannya. Jadi bagaimana jika Anda perlu menempa satu set perlengkapan perang 4 kata yang sama sekali baru? Anda tidak akan pernah mencapai terobosan ke puncak dunia dalam hidup Anda jika Anda menyibukkan diri dengan hal-hal sepele. Sesuatu yang aneh terjadi jika ada yang salah. Keberadaan dua pengrajin dewa pada saat yang sama dapat menandakan bahwa hukum di dunia kita sedang mengalami beberapa perubahan yang tidak diketahui, mungkin menunjukkan malapetaka. Kaulah yang dipilih oleh Plane. Anda memiliki tanggung jawab yang berat di pundak Anda sehingga Anda bisa menjadi penyelamat seluruh Plane. Jadi, Anda harus berjalan di jalan dengan kemauan yang tak tergoyahkan. Anda harus melanjutkan upaya terbaik Anda terlepas dari seberapa sulit dan berbahayanya itu. Anda pasti akan berhasil. Anda mungkin tidak dapat melakukannya sekarang, tetapi Anda akan sukses di masa depan. Anda adalah judul Douluo. Seberapa besar daya tahan Anda saat menjadi Hyper Douluo? Berapa banyak bencana alam yang bisa Anda tanggung sekarang? Berapa banyak yang bisa Anda tanggung ketika Anda mencapai basis kultivasi limit Douluo? Karenanya, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda tidak mampu menyelesaikan pemurnian surgawi yang terdiri dari 7 jenis logam? Saya yakin Anda pasti bisa melakukannya. Zhenhua menjadi lebih bersemangat saat dia berbicara sehingga dia hampir menjadi histeris. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin melihat paman tuannya berperilaku seperti itu. Bagaimana mungkin dia tidak terpengaruh oleh emosi tuan pamannya? Tang Wulin mulai belajar tentang penempaan sejak dia berumur 6 tahun. Dia masih bisa mengingat dengan jelas ketika pertama kali mengambil palu tempa untuk menempa sepotong logam. Dia mengingat rasa sakit luar biasa yang diderita tangannya. Kapalan dan lecet masih terlihat jelas di benaknya. Untuk menjadi master jiwa, dia gigih bahkan dalam keadaan seperti itu. Dia berjalan di jalan yang sulit selangkah demi selangkah, sampai akhirnya dia mencapai puncak dunia pandai besi saat ini. Tempa bukan lagi profesinya melainkan passionnya. Dia sangat suka menempa, sungguh cinta yang dalam. Tidak ada yang lebih penting bagi seseorang yang penuh dengan gairah. Paman tuan benar. Bahkan jika dia tidak bisa melakukannya sekarang bukan berarti dia tidak bisa melakukannya di masa depan. Jadi bagaimana jika dia menjadi master armor pertempuran 4 kata lebih lambat dari yang lain?
Segera setelah dia menyelesaikan armor pertempuran 4 kata yang terdiri dari 7 jenis paduan roh, dia pasti akan dapat mewarisi warisan Atlas dulu saat itu untuk berada di puncak dunia saat ini. Semangat serupa mulai muncul di mata Tang Wulin. Zhenhua mengangguk dengan puas saat dia melihat emosi Tang Wulin tersulut. Zhenhua menepuk bahu Tang Wulin. Zhenhua telah memberikan ceramahnya. Tang Wulin harus melanjutkan sisa jalannya sendirian. Pertandingan round robin The Juice for Aspause telah dimulai secara resmi. Pertandingan hari pertama dimulai saat situasi semakin mencekam. Bentrokan antara kontestan grup pertama mengakibatkan salah satu kontestan terluka parah. Dia kehilangan satu lengan dan menderita pukulan yang meninggalkan lubang besar di dadanya. Seandainya bukan karena upaya penuh dari Master Jiwa tipe pemulihan pagoda roh, kontestan akan mati. Di sisi lain, pemandangan darah segar sempat menyulut semangat para kontestan. Sementara itu, anjungan 10.000 binatang pagoda roh secara resmi dibuka untuk umum dalam sebuah upacara akbar. Lokasi pertama yang dibuka adalah di kota Mingdu. Mengenai kapan lokasi lain akan dibuka, pagoda roh belum membuat pengumuman. 200 orang melonjak ke platform 10.000 binatang. Orang yang menghabiskan waktu paling singkat di dalam hanya bertahan 15 menit sebelum dia dipindahkan. Di sisi lain, orang yang bertahan paling lama berhasil bertahan di dalam selama 7 jam. Ketika dia akhirnya meninggalkan platform 10.000 binatang, salah satu jiwa rohnya telah berkembang dari 100 menjadi 1000 tahun. Meskipun 5 juta dianggap jumlah besar untuk master jiwa peringkat lebih tinggi, itu masih jumlah yang mereka mampu. Mereka menemukan bahwa kemampuan kuat seseorang tidak akan memastikan bahwa seseorang akan dapat bertahan untuk jangka waktu yang lebih lama di platform 10.000 binatang. Master jiwa yang berhasil bertahan selama 7 jam di dalam hanyalah Kaisar Jiwa 6 Cincin. Apa faktor terpenting dalam platform 10.000 binatang? Itu adalah keberuntungan. Justru itu keberuntungan. Jika seseorang bertemu dengan monster jiwa 100.000 tahun saat masuk, maka itu bisa dianggap kemalangan. Namun, jika seseorang tidak menemukan makhluk jiwa yang kuat, maka seseorang mungkin bisa bertahan untuk jangka waktu yang lebih lama. Pagoda Jiwa memberikan lencana kepada setiap peserta platform 10.000 binatang setelah dibuka secara resmi. Itu mirip dengan platform kenaikan roh di mana peserta dapat mengaktifkan lencana untuk memindahkan dirinya keluar dari platform 10.000 binatang setelah menghadapi bahaya yang dianggap mematikan. Itu lebih manusiawi daripada tes sebelumnya karena memastikan keamanan master jiwa yang berpartisipasi. Semua kontestan yang menang adalah pemenang yang diharapkan dari pertandingan masing-masing setelah hari pertama kompetisi berakhir. Master jiwa yang mampu melewati 4 putaran pertandingan eliminasi untuk memasuki pertandingan round robin tidak hanya kuat dalam kemampuan mereka tetapi juga sangat berpengalaman dalam pertempuran yang sebenarnya. Untuk menjatuhkan satu sama lain bukanlah tugas yang mudah. Di sisi lain, pertandingan di hari kedua mendapat perhatian lebih dari hari pertama. Itu karena Tang Wulin dan Qiangu Zhangting akan tampil di pertandingan grup ketiga. Menurut urutannya, mereka akan bertemu satu sama lain selama putaran terakhir pertandingan round robin. Meskipun keduanya tidak akan bertarung satu sama lain sebelum itu, karena perhatian yang terkumpul, harga tiket calo untuk pertandingan hari kedua dikenakan biaya tambahan 30%. Ada alasan lain yang berkontribusi pada situasi tersebut. Lan Fouzi dari grup keempat akan tampil di babak ini juga. Pertarungan antara Lan Fouzi dan Tang Wulin di Coliseum tadi menjadi atraksi yang besar bagi publik. Mereka terkenal sebagai Feng Hao Douluo dengan peringkat yang sama. Penampilan Lan Fouzi juga tidak diragukan lagi menarik banyak perhatian. Malam telah tiba. Tang Wulin berjalan santai di jalanan kota Mingdu dengan tangan di saku. Sejak dia datang ke kota Mingdu, dia merasa riang untuk pertama kalinya hari ini. Alasannya sederhana. Dia mencoba untuk menenangkan dirinya sendiri. Dia telah berkultivasi dengan jadwal yang sangat ketat beberapa hari terakhir ini. Tang Wulin hampir tidak beristirahat selama seluruh proses kultivasi, karena ia menganggap perbaikan surgawi sebagai teknik kultivasi. Dia telah menghabiskan setiap hari berkultivasi dan menanggung bencana alam sambil menyerap energi petir. Baik Tang Wulin dan Thundercelap Netherfiend-nya berada dalam kondisi hampir jenuh selama ini. Meskipun Thundercelap Netherfiend menyukai petir, petir itu terasa terlalu kuat bahkan untuk dirinya sendiri. Untungnya, Tang Wulin masih memiliki 3 jiwa roh agung lainnya. Kekuatan destruktif yang menakutkan dari hukum langit dan bumi dalam bencana unsur disaring oleh Thundercelap Netherfiend dan Tang Wulin. Itu sangat bermanfaat untuk 3 jiwa roh agung lainnya. Soul Land 3 Chapter 1498.
Chapter 1498, Meati Aroma. Dalam upaya bersama untuk berbagi beban, Tang Wulin dan Thunderclap Netherfin menyerap petir dengan lebih cepat. Malam-malam di kota Mingdu sibuk seperti biasanya, tetapi Tang Wulin masih merasa kesepian saat dia berjalan sendirian di jalanan. Betapa hebatnya jika dia berada di sisinya saat ini. Tidak perlu melakukan hal lain, dan dia akan puas jika saja dia bisa memegang tangannya dan berjalan bersamanya. Senyum tipis muncul di wajahnya segera setelah itu. Akan datang suatu hari ketika dia bisa melakukannya. Cahaya redup di kejauhan. Tiba-tiba, ledakan keras terdengar. Murid Tang Wulin secara tidak sadar mengerut sementara kekuatan jiwanya berfluktuasi sebagai akibat dari reaksi stres. Segera setelah itu, dia melihat bola cahaya melonjak ke angkasa. Itu meledak menjadi beberapa kembang api yang menyilaukan tinggi di langit. Orang-orang yang berkumpul di bawah bersorak keras sekaligus. Seseorang benar-benar menyalakan kembang api. Tang Wulin teringat akan perayaan festival di kota Mingdu hari ini. Istilah festival hampir tidak pernah terlintas di benak Tang Wulin. Dia benar-benar lupa tentang festival terakhir yang dia rayakan. Dia samar-samar ingat ayah dan ibunya membawa dia dan Na-Er untuk merayakan beberapa perayaan ketika dia masih muda. Mereka jarang memainkan kembang api karena biayanya yang mahal. Karena hemat, orang tuanya akan membeli kembang api yang lebih murah dan relatif lebih aman untuknya dan Na-Er. Tang Wulin merasa sedih saat memikirkan orang tuanya. Mereka diselamatkan oleh orang tua kandungnya. Faktanya, Tang Wulin lebih dekat dengan Tang Ziran dan Lang Yue daripada orang tua kandungnya. Tang Wulin benar-benar merasakan kehangatan sebuah keluarga dan cinta orang tua untuk seorang anak dari Tang Ziran dan Lang Yue. Tang Wulin menghela nafas lembut. Auranya berubah sedikit tidak stabil segera setelah itu. Ayah dan ibuku, tolong tunggu, aku tidak peduli seberapa jauh kamu. Sejak percakapannya dengan ayah kandungnya, tujuan hidupnya sejalan dengan laut bintang. Boom, boom. Dua kembang api lainnya meledak dan membumbung ke langit. Sekaligus, kota Mingdu tampak meriah karena ledakan kembang api di langit malam. Udara terasa agak dingin. Ada aroma samar daging yang sedang dipanggang di udara dingin. Tang Wulin mulai berjalan menuju sumber bau dan melihat sebuah toko kecil yang menjual daging panggang. Tang Wulin kemudian memutuskan untuk makan malam di sana. Dia sudah mempertimbangkan menu makan malam dengan sangat serius bahkan sebelum dia berjalan melewati pintu toko. Untuk seseorang yang akhir-akhir ini merasa stres, makan malam adalah satu-satunya hal yang ada di pikirannya saat ini. Dia merasa hangat dan gembira khususnya. Itu hanya masalah sepele bagi kebanyakan orang. Namun, itu adalah suguhan nyata baginya yang sulit didapat. Saya akan memesan satu set untuk setiap jenis daging panggang, dan saya akan memesannya dengan bir beku. Saya akan menikmatinya perlahan. Setiap jenis daging memiliki rasa yang berbeda dan mereka datang dengan kuah yang berbeda. Saat dia merenungkan makanan, mulutnya mulai mengeluarkan air liur sementara perutnya keroncongan karena lapar. Karena kota Mingdu adalah sarang aktivitas akhir-akhir ini, setiap sudut dan celah restoran dipenuhi oleh pengunjung. Tang Wulin bahkan tidak berhasil mendapatkan tempat duduk saat memasuki tempat itu. Dia harus menunggu kursi kosong. Dia pikir dia sebaiknya menunggu karena antriannya tidak terlalu lama. Tempat itu menjual daging panggang. Setiap meja dilengkapi dengan alat pemanggang. Tang Wulin mengingat teknik yang dikenal sebagai daging panggang tradisional, di mana potongan daging yang direndam dalam berbagai saus dimasak di atas panggangan panas hingga aroma harum daging panggang memenuhi udara. Lapisan es bisa terlihat di permukaan cangkir saat ale disajikan. Ternyata, cangkir itu sudah dibekukan sebelumnya. Bir yang juga dibekukan dituangkan ke dalam cangkir. Dengan cara ini, kualitas bir yang sangat baik dan aroma manis akan terjaga. Meskipun tokonya kecil, perhatian terhadap detailnya patut dipuji. Tang Wulin tidak bisa menahan menelan ludahnya saat dia menyaksikan para pengunjung saling bersulang dan berpesta dengan daging yang nikmat. Makanan lezat dimaksudkan untuk dinikmati dan dinikmati. Makan dan buang air besar merupakan kebiasaan makhluk hidup sejak lahir hingga meninggal. Mereka secara alami adalah yang paling penting dan, pada saat yang sama, aktivitas seseorang yang paling santai. Tang Wulin bosan menunggu gilirannya. Tiba-tiba, dia merasakan sensasi menyengat di tubuhnya. Tanpa sadar, dia memindai meja dan, yang sangat mengejutkannya, melihat orang yang dikenalnya makan di meja. Saat orang itu sedang makan, dia juga menatap Tang Wulin dengan tatapan ganas. Sensasi menyengat itu disebabkan oleh tatapannya yang seperti padat. Itu dia. Orang yang duduk di sudut dan makan daging panggang itu,
tidak lain adalah Lan Fauzi. Tang Wulin tiba-tiba mendapat ide. Dia berjalan ke arahnya dengan langkah besar dan menarik kursi di seberangnya untuk duduk. "Siapa yang memberimu izin untuk duduk di sini?" tanya Lan Fauzi dengan marah. Tang Wulin tersenyum. "Kami ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain. Bagaimanapun, kami saling mengenal. Tempatnya sedang penuh saat ini, jadi kenapa kita tidak berbagi meja?" Tang Wulin juga merasa sangat ingin tahu tentang asal-usul Lan Fauzi. Dia percaya bahwa Pagoda Jiwa juga telah melakukan penyelidikan tetapi kemungkinan besar tidak belajar banyak tentang orang ini. Demikian pula, upaya Sekte Tang untuk menyelidiki Lan Fauzi tidak membuahkan hasil. Sebuah Feng Hao Douluo berusia lebih dari 20 tahun yang bisa menumbuhkan kekuatan spiritualnya ke domain roh pasti layak untuk diperhatikan. Basis kultivasi spiritual dari peringkat seperti itu menandakan bahwa dia mungkin bisa berdiri di puncak umat manusia di masa depan dan menjadi limit Douluo baru. "Cepat pergi, Anda membuat saya kehilangan nafsu makan. Jangan ganggu waktu makan malam saya." Lan Fauzi meletakkan sumpitnya. Dia memiliki ekspresi suram dan tidak ramah di wajahnya. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Inikah cara Anda berterima kasih kepada penyelamat hidup Anda? Aku sudah mengembalikan apa yang aku hutangkan padamu. Kami tidak saling berhutang lagi. Tidak ada hubungan di antara kami dan kamu juga bukan penyelamatku," kata Lan Fauzi dengan nada resistif. Tang Wulin berbicara, "Baiklah. Kami orang asing. Mari mengenal satu sama lain sekali lagi. Namaku Yulong Yue, dan aku berasal dari klan Naga Tuan Listrik Biru." Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya ke Lan Fauzi dengan senyum ramah di wajahnya. Lan Fauzi tertegun sejenak. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Kenapa kamu orang yang berkulit tebal? Saya mengatakan bahwa saya tidak menyambut kehadiran Anda." "Baik, Anda harus melanjutkan makan Anda. Saya akan duduk di sini sebentar dan saya akan pergi segera setelah meja kosong, jika Anda tidak keberatan," kata Tang Wulin sambil tersenyum. Lan Fauzi hendak mengatakan sesuatu ketika komunikator jiwa di pergelangan tangan Tang Wulin berdering. Tang Wulin mengangkat komunikator. Dia berada di komunikator selama beberapa detik ketika wajahnya berubah. Senyuman yang sebelumnya dia lenyap sepenuhnya dan sebagai gantinya adalah ekspresi serius. Dia tiba-tiba berdiri, berbalik, dan berjalan ke arah luar. "Hei, mau kemana?" Lan Fauzi menatapnya dengan ekspresi heran. Sejak pertemuan pertamanya dengan Tang Wulin, dia belum pernah melihat Tang Wulin dalam suasana hati yang suram. Dia langsung penasaran. Tang Wulin tidak menjawab, tetapi dia melambai padanya. Dia kemudian meninggalkan toko barbeque dengan terburu-buru. Rupanya, dia tidak akan menikmati pesta daging panggang lagi. Dia menatap langit yang sudah gelap. Jadi, dia tidak terlalu peduli tentang menarik perhatian pada dirinya sendiri. Dia bergegas menuju arah yang telah dia identifikasi dan melesat dengan tiba-tiba. Tang Wulin baru saja berlari dalam jarak pendek ketika dia menoleh tanpa sadar dan melihat ke samping. "Mengapa kamu mengikuti saya?" Tang Wulin tidak menyadari sudah berapa lama sejak Lan Fauzi berada di sisinya. Dia menjawab dengan senyum yang agak bangga, "Apakah jalan ini milik klanmu? Siapa Anda untuk mengatakan bahwa saya mengikuti Anda? Aku baru saja kenyang karena makan. Tidak bisakah aku berjalan-jalan santai?" Tang Wulin memutar matanya dan berbicara dengan suara yang dalam, "Sebaiknya jangan ikuti aku. Aku punya urusan pribadi yang harus diurus. Maka Anda harus adu mekanik dengan saya. Saya akan berhenti mengikuti Anda jika Anda menang," kata Lan Fauzi dengan bangga. Tang Wulin tidak peduli untuk menghibur Lan Fauzi saat ini. Dia tahu bahwa Lan Fauzi agak kuat, jadi mungkin butuh waktu lama untuk mengalahkannya. Apalagi dia berada di pusat kota. Pertarungan di antara mereka pasti akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Pada saat yang sama, dia tidak ingin diperlambat oleh hal-hal lain. Dia memilih untuk mengabaikan Lan Fauzi karena dia tidak punya pilihan. Dia tiba-tiba melaju, melompat dan bergegas ke atap gedung. Lan Fauzi menolak untuk menyerah, jadi dia mengikuti di sisinya. "Apakah kamu mencoba untuk meninggalkanku? Saya akan melihat apakah Anda memiliki kemampuan." Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa sangat gembira saat melihat tampilan Tang Wulin yang agak suram. Keduanya berjalan beriringan saat mereka menuju ke arah di kota Mingdu. Apakah ada perubahan lokasi? Tang Wulin sekali lagi menelepon komunikator jiwanya. Setelah menerima konfirmasi dari ujung yang lain, dia menutup telepon. Dia terus bergerak dengan cepat. Keduanya berjalan semakin jauh. Mereka segera memasuki pinggiran kota Mingdu.
Populasi di pinggiran kota jelas lebih kecil tetapi ada cukup banyak mobil di jalanan. Sekarang jam sibuk, mayoritas masyarakat yang berpenghasilan rendah tinggal di pinggiran kota. Mereka melintasi dua jalan raya dan melihat hamparan hutan lebat di kejauhan. Tentu saja, itu bukanlah hutan adat melainkan taman pinggiran kota di kota Mingdu. Taman itu dikelilingi oleh jeruji besi. Itu tidak menimbulkan banyak hambatan bagi Tang Wulin dan Lan Fauzi. Mereka melompat dan masuk dalam sekejap. Tang Wulin melepaskan kekuatan spiritualnya dan telah mengidentifikasi arah sebelum dia berlari dengan kecepatan penuh. Soul Land 3 Chapter 1499 Chapter 1499 Yuan and Yehui's Clan Members. Lan Fauzi mengikutinya dari dekat. Tampak jelas bahwa dia juga sangat cepat. Dia bahkan sedikit lebih lambat dari Tang Wulin. Ada sebuah danau di hutan dan sekelompok orang berdiri di dekatnya. Hah, Lan Fauzi menghela napas kaget saat dia berdiri di sisi Tang Wulin. Sekilas dia mengenali seseorang dari kelompok itu. Orang-orang yang berdiri di tepi danau jelas terbagi menjadi dua faksi. Ada selusin orang di satu sisi sementara hanya ada dua orang yang berdiri di sisi lain. Keduanya tampak seperti pria muda berusia lebih dari 20 tahun. Di sisi lain, ada seorang pria tua jangkung dengan tubuh besar berdiri di depan rombongan. Dia hanya berdiri, tapi dia adalah fokus dari seluruh pemandangan, dengan semua mata tertuju padanya. Dia seperti pilar yang menopang langit. Bahkan Tang Wulin dan Lan Fauzi merasakan tekanan ketika mereka pertama kali melihatnya, terlepas dari basis kultivasi mereka. Ini adalah kekuatan yang paling murni. Orang tua itu sangat kuat, sangat kuat. Dalam sekejap, Tang Wulin dan Lan Fauzi melesat ke tepi danau. Mereka tiba di samping kedua pemuda itu. Kemunculan keduanya yang tiba-tiba juga telah menarik perhatian lelaki tua terkemuka itu. Dia melirik Tang Wulin dan Lan Fauzi, dan sedikit keheranan melintas di matanya. Di sisi lain, dua pemuda yang berdiri di seberang lelaki tua itu memiliki ekspresi terkejut yang menyenangkan saat melihat Tang Wulin. Lan Fauzi agak terkejut dengan ini. "Kamu Yuan Hui, kan?" Lan Fauzi bertanya pada salah satu pemuda dengan kebingungan. Lan Fauzi kemudian menoleh ke samping dan menatap Tang Wulin. "Kalian semua kenal satu sama lain?" Ya, kedua pemuda di tepi danau itu sebenarnya adalah Yuan and Yehui dan Xie Xie. Panggilan komunikator jiwa Tang Wulin sebelumnya berasal dari Xie Xie. Tang Wulin segera datang begitu dia menerima panggilan itu. Seorang pria parubaya yang berdiri di samping pria tua itu berteriak dengan suara keras, "Yuanen, mengapa kamu meminta bantuan? Mungkinkah Anda berencana untuk melawan kami?" Ada ekspresi pembangkangan yang berkilauan di mata Yuanen Yehui. "Dia teman saya. Aku tidak akan kembali denganmu." Marah, pria parubaya itu menjawab, "Berani-beraninya kamu bersikap begitu sombong di hadapan kakekmu." "Baik." Orang tua itu mengangkat tangannya untuk menghentikan pria parubaya itu mengatakan hal lain. Orang tua itu tidak lagi melihat ke arah Tang Wulin dan Lan Fauzi, tetapi dia berkata kepada Yuan and Yehui, "Kamu akan kembali bersama kami. Ubah namamu. Aku akan mengizinkanmu untuk menjaga jiwa bela diri kedua tidak tersentuh." Tidak, emosi Yuan and Yehui tiba-tiba menjadi terangsang. "Saya tidak akan pernah mengubah nama saya. Sejak aku pergi, aku bukan lagi bagian dari klanmu. Sudah bertahun-tahun, mengapa Anda di sini untuk mencari saya? Saya tidak berhubungan dengan kalian semua. Nama saya diberikan oleh ibu saya dan nama keluarga saya diturunkan dari ayah saya. Anda tidak memiliki hak untuk melepaskannya. Di atas mayatku, aku akan kembali dengan kalian semua." Tang Wulin berdiri di samping mengerutkan kening dalam-dalam. Mengingat singkatnya waktu yang tersedia, Xie Xie tidak berhasil memberitahunya selama percakapan komunikator jiwa mereka. Dia hanya memberitahu Tang Wulin bahwa anggota klan Yuan and Yehui datang mencarinya dan itu adalah situasi yang sangat merepotkan. Xie Xie meminta Tang Wulin untuk datang dengan cepat. Teman-temannya sudah saling kenal sejak lama. Tang Wulin sangat menyadari situasi dengan keluarga Xie Xie, Su Xiaoyan dan Yue Zhengyu, begitu pula Ye Xinglan. Su Lizi adalah seorang yatim piatu. Hanya klan Yuan and Yehui yang masih menjadi misteri. Dia sendiri tidak pernah memberitahu mereka, jadi semua orang terlalu malu untuk bertanya. Namun, Yuan and Yehui masih memiliki jiwa bela diri kembar. Selain itu, kedua jiwa bela dirinya sangat kuat. Kera raksasa Titan dan malaikat jatuh adalah jiwa bela diri elit. Fakta bahwa dia memiliki kedua jiwa bela diri ini pada dirinya sendiri telah memberinya kemampuan yang dia miliki sekarang. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin mengetahui tentang klan Yuan and Yehui.
Di sisi lain, anggota klan Yuanen Yehui benar-benar luar biasa, dilihat dari situasi yang dihadapi. Setelah mengalami begitu banyak hal, pengalaman Tang Wulin pasti bisa dianggap luas. Dia bisa memastikan bahwa orang yang berdiri di hadapannya pada saat itu adalah Limit Douluo. Ya, hanya Limit Douluo yang mampu memberikan tekanan besar pada Tang Wulin, dan hanya Limit Douluo yang mampu bertindak begitu tenang sambil mengabaikan Tang Wulin dan Lan Fauzi, meskipun merasakan kekuatan spiritual domain roh mereka. Menurut kata-kata pria parubaya itu, pria yang lebih tua itu adalah kakek Yuanen Yehui. Memiliki Limit Douluo sebagai patriark mereka membuktikan bahwa klan Yuanen Yehui sangat kuat. Namun, Tang Wulin merasa aneh bahwa, sejauh yang dia ingat, tidak ada orang seperti itu di benua itu. Ini menunjukkan bahwa klan Yuanen Yehui pasti cukup tertutup, seperti klan Naga Tuan Listrik Biru tetapi tidak sepopuler itu. Baca bab selanjutnya di vipnovel.com kami. Apakah kamu yakin tidak mau? Orang tua itu bertanya dengan acuh tak acuh. Yuanen Yehui menjawab tanpa ragu sedikitpun, aku tidak akan mati bahkan jika aku harus mati. Orang tua itu berbicara dengan acuh tak acuh, kamu mewarisi garis keturunan dari klan kami dan kekuatanmu dianugerahkan oleh garis keturunan itu. Jika Anda tidak ingin kembali ke klan kami, maka saya akan melumpuhkan Anda. Aku akan menangkapmu sendiri dan membawamu pulang. Yuanen Yehui mengangkat kepalanya dan berbicara dengan dingin, seperti apa yang kamu lakukan pada ayahku sebelumnya. Orang tua itu berubah wajah. Emosi yang rumit melintas di bagian bawah matanya. Di sisi lain, parubaya yang berbicara sebelumnya oleh sisi lelaki tua itu menjadi marah. Celaka, apa yang kamu tahu? Saat dia berbicara, pria parubaya itu berlari menuju Yuanen Yehui. Dia bergerak begitu cepat sehingga hanya dengan sekejap rasa berat yang melelahkan terasa di udara sekitarnya. Lengan kanannya tiba-tiba membesar, menjadi besar. Gaya bertarungnya sangat mirip dengan metode sekte tubuh. Lengan kanan yang membesar meraih bahu Yuanen Yehui. Yuanen Yehui memiliki ekspresi dingin di wajahnya dengan bibir terkatup rapat, tetapi dia menolak untuk menunjukkan sedikit pun kelemahan. Dia mengambil setengah langkah ke depan dengan kaki kirinya dan dengan berani melakukan pukulan. Kekuatan luar biasa dan kekuatan jiwanya kental. Cloud Vortex Divine Pang yang eksplosif menggunakan putaran kecepatan tinggi untuk membuat kerusakan besar. Namun, pria parubaya memiliki kemampuan yang cukup kuat juga. Seluruh tubuhnya berkilauan dengan cahaya kuning saat tangan besarnya tiba-tiba membesar sekali lagi di udara seolah-olah akan menyelimuti seluruh tubuh Yuanen Yehui. Tang Wulin pernah melihat gerakan ini sebelumnya. Itu adalah gerakan yang digunakan oleh Yuanen Yehui yang dulu dikenal sebagai pegangan Titan. Seperti yang diharapkan, mereka memiliki garis keturunan dan garis keturunan yang sama. Cloud Vortex Divine Pang milik Yuanen Yehui meledak dengan energi yang menakutkan dalam hitungan detik. Pusaran yang kuat memiliki gaya tolak yang kuat. Meskipun tubuhnya tidak membesar, energi ditinjunya dengan cepat menyebar keluar untuk memblokir grip Titan sepenuhnya. Ada ledakan yang sangat teredam. Yuanen Yehui mundur 2 langkah, tetapi pukulan itu juga menahan pria parubaya itu di tempatnya. Sudah, 9 cincin jiwa muncul dari pria parubaya. Ada 3 cincin ungu dan 6 cincin hitam. Dia adalah Judul Douluo. Sungguh pria yang mengesankan. Klan itu benar-benar luar biasa. Setidaknya ada 1 limit Douluo dan titel Douluo di tempat kejadian. Pria parubaya itu tidak bisa menahan tertegun sesaat setelah dihentikan oleh pukulan itu. Tampak jelas bahwa dia merasa sedikit heran dengan kekuatan Yuanen Yehui. Namun, itu tidak menghentikannya. Dia berteriak dengan dingin dan berlari ke arah Yuanen Yehui sekali lagi dalam sekejap. Dia baru saja mulai menggerakkan kakinya ketika wajahnya berubah, dan dia berhenti bergerak secara naluriah. Sementara tubuhnya mengelak ke samping, dia mengayunkan tangan kanannya. Ding! Ada suara yang tajam, dan siluet muncul entah dari mana. Xie melompat ke langit dan mendarat di sebelah Yuanen Yehui. Dia berbicara dengan suara dingin, bahkan jika Anda berasal dari klan yang sama, Anda tidak memiliki hak untuk memaksanya melakukan apapun. Kamu siapa? Tanya pria parubaya dengan suara yang dalam. Dia terkejut karena dia tidak merasakan pendekatan Xie sebelum pemuda itu bergerak. Apalagi serangan Xie sebelumnya tidak menargetkan organ vitalnya, jadi jelas dia menunjukkan belas kasihan padanya. Itu adalah pertama kalinya pria parubaya menghadapi kemampuan mengaburkan pria muda itu dan dia merasa sangat sulit untuk melindungi pria muda itu. Selain itu, Xie semuda Yuanen Yehui namun basis budidayanya sudah mencapai 8 cincin. Ini cukup mengesankan. Xie berbicara,
saya pacarnya dan nama saya Xie. Kata-katanya tegas dan terus terang. Pria parubaya itu tertegun sejenak. Dia menoleh ke samping dan melihat ke arah pria yang lebih tua. Bagi Lan Fauzi, kata-kata itu memiliki efek yang berbeda ketika mencapai telinganya. Ini karena dia mengira Yuanen Yehui dan Xie adalah laki-laki. Soul Land 3 Chapter 1500. Chapter 1500. No one is allowed to take you away. Tang Wulin mengambil 2 langkah ke depan dan menempatkan dirinya di depan Yuanen Yehui dan Xie. Para senior yang terkasih, saya yakin ada kesalahpahaman di antara kalian semua. Saya teman Yuanen. Ada pepatah yang mengatakan bahwa seorang pria tidak menggunakan kekerasan. Karena kalian semua berasal dari klan yang sama, apakah kami perlu menggunakan kekerasan? Pria parubaya itu berbicara dengan marah, ini bukan urusanmu. Dia harus ikut dengan kita. Jika tidak, orang tua itu berbicara dengan suara yang dalam, baiklah, jangan katakan apapun. Yuanen Yehui harus ikut dengan kami. Tidak ada ruang untuk diskusi lebih lanjut. Yuanen, mungkinkah kamu berencana membuat kakekmu menyentuhmu? Atau menurutmu hanya sedikit dari kalian yang mampu menghentikanku? Petik 2. Tang Wulin menoleh dan melihat ke arahnya. Dia melihat sedikit tekad di matanya. Ini jelas bukan ekspresi seorang anak yang mengamuk dan melarikan diri dari keluarganya. Itu jelas adalah tatapan dari seseorang yang menatap maut dengan tenang di wajahnya. Tidak ada yang diizinkan membawamu pergi saat aku di sini. Pria parubaya yang meluncurkan serangan pertama berbicara dengan suara yang dalam, wah, kamu punya mulut yang besar, ya. Saya sebenarnya ingin merasakan kemampuan Anda. Kamu benar-benar orang yang merepotkan. Siluet sudah tiba dalam sekejap secara diagonal tanpa menunggu reaksi Tang Wulin. Telapak tangan siluet itu menamparkan pria parubaya itu dengan halus dan lembut. Pancaran bersinar di tubuh pria parubaya itu. Seluruh tubuhnya menjadi sangat diam sekaligus saat dia mengayunkan tinjunya dengan cara yang tampaknya lambat dan bertabrakan ke telapak tangan yang menamparkan. Puff! Terdengar suara gedebuk lembut. Pria parubaya tiba-tiba berubah wajah. Tubuhnya didorong begitu keras ke samping sehingga dia tersandung 2 langkah. Segera setelah itu, dia merasa seolah-olah lautan tanpa batas telah muncul tepat di depannya. Lapisan telapak tangan hantu yang tumpang tindih berubah menjadi gelombang besar yang menghantam ke arahnya. Jika itu hanya ombak, dia tidak perlu takut, tetapi setiap telapak tangan hantu berputar ke arah yang berbeda. Beberapa berputar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam sementara yang lain berputar ke samping. Energi spiral ini terhubung satu sama lain dan memberikan perasaan bahwa seluruh tubuhnya akan meledak dengan sedikit sentuhan. Bahkan lelaki tua itu memiliki ekspresi terkejut di wajahnya saat menyaksikan metode seperti itu. Dia sudah merasakan basis budidaya Tang Wulin dan Lan Fauzi, judul Douluo peringkat sebelumnya dan dia juga bisa mengatakan bahwa kekuatan spiritual luar biasa yang mereka keluarkan telah mencapai ranah domain roh juga. Namun demikian, masih ada jarak antara judul Douluo dan limit Douluo, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Namun, pada saat yang tepat, semua yang terjadi di depan matanya benar-benar berbeda dari yang dia duga. Basis budidaya adalah satu hal, sedangkan kapasitas bertarung yang sebenarnya adalah sesuatu yang lain. Ini bukan untuk mengatakan bahwa tidak ada judul Douluo yang mampu menantang limit Douluo. Tidak ada keraguan bahwa pemuda di depan matanya adalah seorang yang luar biasa. Pria parubaya itu meraung marah. Cincin jiwa pertama, ketiga, dan kelima di tubuhnya menyala secara bersamaan. Fisiknya yang tampak rata-rata tiba-tiba membengkak, langsung berubah menjadi kera raksasa. Kera yang menakutkan itu tumbuh tinggi dan berotot dalam hitungan detik. Itu adalah jiwa bela diri Titan Giant AP. Hanya dengan mengandalkan fisiknya yang kuat dan ganas, dia juga telah melontarkan puluhan pukulan secara instan dalam upaya mematahkan serangan lawan dengan paksa. Namun, lapisan pohon bayangan yang tumpang tindih melanjutkan spiral tak berujung mereka. Serangannya yang mendarat ke pusaran itu dengan cepat dicerna dan dilarutkan seperti seekor lembu tanah liat yang pergi ke laut. Di sisi lain, dia jelas bisa merasakan bahwa kekuatan jiwa yang dia gunakan untuk melindungi dirinya sendiri akan terkoyak ketika pusaran mendekati tubuhnya. Pria parubaya tidak peduli tentang yang lainnya sekarang. Sinar emas berkedip sekali di tubuhnya saat bentuk manusianya berubah menjadi kera raksasa. Lapisan cahaya emas ditambahkan ke seluruh tubuhnya. Raungan tajam yang terdengar seolah-olah ada sesuatu yang terkoyak terdengar dari tubuhnya terus-menerus. Dia menyilangkan lengannya di depan dadanya untuk melindungi dirinya sendiri, baru kemudian dia berhasil memblokir serangan Lan Fauzi.
Ini adalah avatar jiwa bela diri Titan Giant AP. Hanya perlu satu tamparan bagi Lan Fozhi untuk menyebabkan keributan seperti itu. Semua orang termasuk Tang Wulin dikejutkan oleh serangannya yang luar biasa kuat sebelumnya. Cloud Vortex Divine Pang milik Yuan Yehui memang tangguh, tetapi menilai hanya dari putarannya, itu tidak bisa dibandingkan dengan serangan Lan Fozhi. Saat dia melihat lapisan telapak tangan bayangan Lan Fozhi yang tumpang tindih, Yuan Yehui tidak bisa menahan diri untuk berpikir, jika saya yang menjadi sasaran serangan itu, apa yang akan saya lakukan? Pria paruh baya itu mundur beberapa langkah. Api yang mengamuk di matanya telah berubah menjadi syok. Sejak kapan para pemuda saat ini menjadi begitu mengesankan? Dia masih peringkat 93 judul Douluo, namun dia terpaksa mundur oleh serangan lawan. Tidak banyak, kata Lan Fozhi dengan jijik, tapi dia tidak mengejar dan menyerang lagi. Orang tua itu berubah ekspresi. Anak kecil, bukankah mulutmu besar sekali di sana? Jika putra sulung saya ada di sini, Anda tidak mungkin memiliki kesempatan seperti ini. Baca bab selanjutnya di vipnovel.com kami. Lan Fozhi berbicara dengan nada yang tidak menyenangkan, baiklah, jangan terlalu percaya diri. Anda bisa mencobanya jika Anda ingin menjadi begitu keras kepala. Aku paling benci klan besar sepertimu, begitu penuh aturan dan doktrin. Orang tua itu mengerutkan kening dan mengangguk sedikit. Baiklah, saya bisa melihat dengan jelas sekarang. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, dia melihat ke arah Yuan Yehui. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Lan Fozhi. Seluruh gerakan itu sederhana dan tidak ada yang mewah tentang itu. Lan Fozhi mendengus dingin. Lapisan bayangan telapak vortex yang tumpang tindih mekar sekali lagi. Selain itu, kali ini jelas lebih kuat dibandingkan dengan sebelumnya. Bahkan Tang Wulin bisa merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam pusaran meskipun berdiri di belakang Lan Fozhi. Bagian paling kuat dari pusaran Lan Fozhi adalah segudang perubahan dan kemampuan mereka untuk saling melengkapi. Tindakan itu membutuhkan kekuatan spiritual yang besar untuk mengendalikannya, dan kemampuan yang kuat digunakan di dalamnya juga. Orang tua itu sepertinya tidak menyadari semua itu. Lan Fozhi bisa melihat jari yang menunjuk terus tumbuh. Pusaran itu menyelimuti, berputar dan memotong segala sesuatu ke segala arah untuk menghasilkan gaya tolak yang kuat melalui tabrakan. Lan Fozhi sombong, tapi dia sangat sadar bahwa dia sedang melawan Feng Hao Douluo dengan peringkat limit Douluo. Karena itu, dia memasukkan segalanya ke dalam serangannya tanpa sembrono. Akibatnya, dia sangat berhati-hati setiap kali dia melepaskan serangannya, menyusun strategi agar setiap pusaran diledakkan pada waktu yang paling tepat. Cahaya keemasan bersinar samar di jari. Lingkaran pusaran berputar ke atas untuk menyeret, memotong, menarik, mengikat, dan meledak. Segala macam transformasi mencoba memaksakan diri. Namun, Tang Wulin dan Lan Fozhi dapat melihat bahwa jari itu tetap bergerak maju secara perlahan tanpa ada perubahan kecepatan atau arah. Itu tetap tidak dianggarkan meskipun dampak dari pusaran yang masuk. Bang! Pusaran itu hancur dalam hitungan detik. Lan Fozhi terhuyung mundur 7 atau 8 langkah. Dia kehilangan kendali atas tubuhnya selama sepersekian detik dan duduk di tanah. Orang tua itu tetap berdiri di tempat yang sama dan mencabut jari yang telah dia julurkan sebelumnya. Kejahatan dan kejahatan tidak akan menggerakkan andalan. Bisakah kamu mengerti itu? Kata orang tua itu dengan acuh tak acuh. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Pada saat yang tepat, dia tiba-tiba merasa sangat haus di dalam hatinya. Itu adalah rasa haus untuk bertempur melawan orang tua di depannya. Jari yang menunjuk sebelumnya tampaknya merupakan gerakan yang sederhana, namun itu sangat mengejutkan Tang Wulin. Tidak ada embel-embel, trik, atau keterampilan jiwa apapun di balik jarinya itu. Hanya ada kemauan dan aura yang tak tergoyahkan, kekuatan murni dan juga keyakinan yang tak tertandingi. Ini adalah bagian paling menakutkan dari serangan langsung Feng Hao Douluo tipe kekuatan sejati. Ini benar-benar kewaspadaan. Tidak ada keraguan bahwa kera raksasa Titan adalah jiwa binatang tipe kekuatan. Fakta bahwa pria di hadapannya ini dapat mengolah jiwa bela diri kera raksasa Titan hingga pangkat terlimit Douluo menandakan bahwa ia telah mengambil kekuatannya hingga batasnya. Itu adalah pertemuan pertama Tang Wulin dengan limit Douluo tipe kekuatan. Tang Wulin juga paling terampil dalam kekuatan, jadi bagaimana mungkin dia tidak ingin mencobanya. Lan Fozhi sedikit tertegun saat dia duduk di tanah. Dia tidak terluka, namun perasaan kehilangan kendali atas dirinya telah membuatnya putus asa. Kekuatan yang menakutkan. Lan Fozhi tidak akan berpengaruh terhadap kekuatan seperti itu.
Yang disebut andalan tampaknya merupakan pendekatan berbeda yang mencapai tujuan yang sama dengan teknik pemintalan yang diturunkan dalam keluarga. Hanya saja masih ada perbedaan besar antara situasinya saat ini dan alam itu. Di sisi lain, lelaki tua di hadapannya sudah mampu melakukannya. Dia benar-benar sangat kuat. Yuanen Yehui memandang orang tua itu. Dia sangat sadar bahwa setiap kata yang dia ucapkan dan setiap serangan yang dia lakukan sebelumnya dilakukan dengan memikirkannya. Apakah dia mencoba mengajariku? Ayo pergi, pergilah denganku. Orang tua itu mengangguk ke arah Yuanen Yehui. Dia kemudian berbalik dan berjalan menuju kegelapan. Kakak, seru Xie putus asa. Orang tua itu benar-benar terlalu kuat. Xie hanya bisa mengandalkan Tang Wulin pada saat ini. Tolong tunggu sebentar, senior, kata Tang Wulin dengan hormat. Orang tua itu telah memenangkan rasa hormat Tang Wulin hanya dengan menunjukkan kemampuannya yang sangat kuat. Lagi pula, dia adalah kakek Yuanen Yehui. Orang tua itu berbalik. Kamu juga sangat mengesankan. Kamu terlalu muda. Kalian semua dari generasi ini sungguh sangat mengesankan. Yuanen adalah kelanjutan dari garis keturunan saya. Dia akan baik-baik saja jika pergi bersamaku, tapi dia harus ikut saat aku pergi. Petik 2.